Dalam setiap organisasi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kerja keras anggota tim, tetapi juga oleh bagaimana seorang pemimpin membimbing mereka. Tim, mari kita periksa kemajuan proyek kita. Laporkan jika ada hambatan, kita atasi bersama. Baik, Bu. Salah satu teori kepemimpinan yang menjelaskan hal tersebut adalah Path Goal Theory. Tim, mari kita sinkronkan tujuan kita. Baik, Bu. Apa langkah pertamanya? Sama-sama, ayo kita capai target bersama. Path Goal Theory merupakan teori kepemimpinan yang menjelaskan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah Halo tim, mari kita tentukan path terbaik untuk goal kita. Bagaimana caranya? Saya gambarkan di whiteboard. Ini path dari kita ke goal. Paham, terima kasih. Teori ini dikembangkan oleh Robert J. House pada tahun 1971. Menurut teori ini, pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kebutuhan anggota tim. Pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberikan bimbingan, dukungan, serta memastikan bahwa anggota tim memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Dengan demikian, anggota tim akan merasa lebih termotivasi dan yakin bahwa usaha mereka akan menghasilkan keberhasilan. Tujuan utama Path Goal Theory adalah meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, serta kinerja anggota tim. Pada gaya kepemimpinan berorientasi prestasi, pemimpin menetapkan target yang tinggi dan menantang bagi anggota tim. Baik, kami siap menghadapi tantangan. Saya percaya kalian semua mampu mencapai target ini bersama. Ayo kita maju dan buktikan. Dengan cara ini, anggota tim akan terdorong untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Dalam Path Goal Theory, pemimpin memiliki beberapa peran penting. Pertama, pemimpin harus mampu memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh tim. Kedua, pemimpin memberikan arahan tentang bagaimana cara mencapai tersebut. Kami akan ikuti arahan Anda. Setuju, langkah-langkahnya sudah jelas. Tiga, pemimpin membantu mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh anggota tim. Terima kasih, sekarang jalannya lebih lancar. Ya, mari kita lanjutkan. Dan yang terakhir, pemimpin memberikan motivasi serta dukungan agar anggota tim tetap semangat dalam bekerja. Dalam Path Goal Theory, terdapat 4 gaya kepemimpinan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin, tergantung pada situasi dan kebutuhan anggota tim. Pada gaya kepemimpinan direktif, pemimpin memberikan arahan yang jelas mengenai tugas yang harus dilakukan. Tugas kita adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Caranya, dengan mengadakan survei dan mempercepat respons. Targetnya selesai dalam minggu ini. Tim, mari kita klarifikasi tujuan hari ini. Setiap orang bertanggung jawab atas bagiannya. Baik, kami akan fokus. Siap, terima kasih. Tim, kalian semua sudah bekerja sangat baik. Saya sangat menghargai usaha kalian. Terus berusaha. Terima kasih atas dukungannya. Halo tim, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Terima kasih sudah bertanya. Bagus, jaga kesehatan ya. Dengan adanya dukungan tersebut, anggota tim akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk bekerja. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, kita libatkan tim untuk keputusan bersama. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Saya ingin mendengar ide dan saran kalian semua. Bagaimana jika kita coba pendekatan baru ini? Baik, saya akan tentukan keputusan akhir. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan anggota tim dalam pekerjaan. Benar, kita semua merasa lebih bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan anggota tim dalam pekerjaan. Benar, kita semua merasa lebih bertanggung jawab. Dalam gaya kepemimpinan berorientasi prestasi, pemimpin menetapkan target yang tinggi dan menantang bagi anggota tim. Saya yakin kalian semua mampu mencapai target ini. Mari kita bersama-sama menuju kesuksesan. Baik, kita siap. Setuju, kita pasti bisa. Dengan cara ini, anggota tim akan terdorong untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Saya belum paham tugas ini. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Karena kalian sudah paham tugasnya, mari kita diskusikan keputusan ini. Baik, saya setuju dengan pendekatan ini. Setuju, mari kita tentukan langkah selanjutnya. Saya tahu beberapa dari kalian merasa lelah, tapi kalian semua hebat. Terima kasih, Bu. Itu sangat memotivasi. Dengan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai situasi, pemimpin dapat membantu tim mencapai tujuan dengan lebih efektif. Kesimpulannya, Path Goal Theory menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu membimbing anggota tim menuju tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kita jelas, mencapai target ini bersama. Baik, kami siap akan menundukkan atasi hambatan. Terima kasih, kami ikut arahanmu. Dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat sesuai situasi, pemimpin dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, serta kinerja anggota tim. Oleh karena itu, Path Goal Theory menjadi salah satu teori kepemimpinan yang penting dalam memahami bagaimana seorang pemimpin dapat membimbing tim menuju kesuksesan. Dalam Path Goal Theory, pemimpin tidak bisa menggunakan satu gaya kepemimpinan saja untuk semua situasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemimpin dalam menentukan gaya yang tepat. Kedua adalah lingkungan kerja, seperti tingkat kesulitan tugas, serta sistem yang ada dalam organisasi. Anggota tim baru membutuhkan arahan yang jelas. Baik, Ibu. Anggota berpengalaman lebih membutuhkan kepercayaan. Terima kasih, Ibu. Path Goal Theory memiliki beberapa kelebihan. Pertama, teori ini fleksibel karena pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai situasi. Kedua, teori ini berfokus pada kebutuhan anggota tim, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Ketiga, teori ini membantu pemimpin dalam menciptakan hubungan yang lebih baik dengan anggota tim. Ya, itu kunci untuk tim yang solid. Dengan kelebihan tersebut,
Path goal theory banyak digunakan dalam berbagai organisasi modern. Meskipun memiliki banyak kelebihan, path goal theory juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, teori ini cukup kompleks karena pemimpin harus memahami berbagai situasi dan karakter anggota tim.